ngapain? Allah Akbar. Lu pakai salto lagi. Aduh. Ngapain? Ya garuk-garuk itu aja. Kadang-kadang aku yuk ini saya Oh gitu ya? Astagfirullahaladzim. gatel? Itu yang dirasain sama ibu, palanya suka gatel. Kau tidak tahan dalam rumah tanggamu, lalu kau datang kepada seseorang. Iya, benar. Lalu dia memanfaatkanmu dalam ketidaktenanganmu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Rata Listi. Saya Bang Lima lagi. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kehadiran tamu dari Durikepa, Jakarta Barat, yaitu Ibu Wulan dan juga ini keponakannya Ci Yeni. Ibu Wulan sudah mengalami keluhan yang dirasakan dari sejak kecil, yaitu sering sakit kepala, bahkan setiap hari Kecil langganan pusing. ke mana-mana bawa obat. Bener ya Bu gitu Kalau ya? kecil pusing, jadi udah agak ada umur, terus kira-kira 30 lebih ya mulai kepalanya sakit terus. Dari usia 30. Sekarang Iya, usia 30. sudah. Lama juga ya berarti. Sekarang udah 31 tahun Iya. berarti. Iya, suka sakit 31 Mengalami terus. sakit kepala. Iya. Terus Kayak selain kolesterol gitu ya? sakit kepala apa? Enggak tahu ini tiba-tiba ya, ini tiba-tiba kok ini saya punya tulang ini kayak bengkak ya, ada ini ya gitu. Tulang Tapi apa? nggak tahu Pinggang. kenapa ya? Tulang Iya, tiga iya. ya? Ini Tulang nah, rusuk nah, Oh iya iya, Oh, kelihatan sih kalau dari sini kayak ada Jadi kayaknya ini dibungkus kayak sama bengkak ya kayak Iya, bengkak. dibungkus dengan apa daging gitu ya. rasanya kayak tebel. sakit ya sakit. Gara-gara kemarin tuh anak saya perlu bawa ke itu sin saya tuh, jadi suruh saya terungkuk karena ini saya bengkok gitu, jadi ke ini sakit. Jadi kadang-kadang juga sakit. Iya. Sering sakit kepalanya katanya sebelah kiri atau Iya, iya sebelah kiri. oh, berarti migrain ya. Itu gatal-gatal lagi. Iya, suka gatel-gatel. Katanya gatal-gatalnya itu jam tertentu ya. Iya, kalau udah mandi, udah mandi sore, udah gatel. Bagian mana yang gatal? Seluruh badan? Kadang kaki lah, kadang sini lah, mana-mana aja gitu. Jadi nggak tentu, kadang di dalam badan, kadang perut, Terus rasanya seperti apa kalau gatal itu? Katanya digaruk sampai itu iya, luka. berdarah. Emang itu nggak bisa nahan gitu ya gatalnya tuh? Iya, Saking iya. pengen Karena garuk. kuku saya juga tajam gitu kan, garuk luka. Kalau udah luka ya udah gitu. Kalau udah luka baru puas gitu garuknya. Sampai berdarah. Berdarah-darah. Iya. Terus selain keluhan yang dirasakan secara fisik, yang batin ada nggak Bu? Misalnya Batin. gelisah, susah tidur gitu? Iya, kalau saya malamnya tidurnya suka malam banget ya, bisa jam Berarti 1, jam 2. Kayak insomnia gitu ya? Baru tidurnya setelah lewat jam 2? Gelisah. Iya, paling cepat jam 12 ya. Gelisah? Iya, pernah puluhan tahun yang lalu pernah ya ikut suami sampai nggak tidur ada. Maksudnya ikut Iya, suami. mendampingi? Iya, suami Suami saya bekerja? itu udah almarhum ya. Kerja Di mana waktu itu kerjanya? Apa di... Iya lah, Itu- suaminya ini itu orang paranormal dulu pernah aku ikut. paranormal. Oh, suaminya orang pintar? Iya, Oh, orang bisa pintar. ngobatin. Oh, jadi Bu mendampingi suaminya Iya, ngobatin makanya orang saya gitu? juga tahu banget tuh, takut banget ya, anak saya suka pernah dimandiin air kembang lah apa gitu. Saya juga pernah dibawain ke suruh saya ke kuburan Cina ambil kembang apa itu ya. Saya Ibu lupa. sering kasih telur nggak dulu? Telur, taruh. Oh iya, di Prabu. Ya. Iya, telur. Itu dalam rangka membantu suami ya? Iya. Terus ke kuburan Indo pribumi kita ya, Islam Keramat. ya. Kalau keramat saya sering pergi, Ke kita keramat. jarah-jarah gitu ya, ke Gunung Jati kemana-mana gitu, Sunan Kalijaga. Ke kuburan suruh saya petik bunga kuburan Islam sama Cina di tanah 100 gocap ya itu. Oh iya, Tangerang ya. iya, gocap kita. Nah, pernah jadi di kesana. kuburan itu dia petik-petik, saya petik. Ya kalau malam-malam tuh kayaknya tiap hari dia kemasukan di badan dia itu, nggak tahu apa aja yang datang. Maksudnya beliau kesurupan? Iya, Apa yang iya. diucapkan? Aduh, banyak lah, ada panglima yang tahu kali, saya udah nggak bisa ngomongin, udah penuh saya kayaknya. Ibu sekarang yang dirasakan nggak nyaman ya? Kakinya Kakinya saya sakit mau- ya? Iya, Katanya. kakinya kayak sakit. tertusuk-tusuk ya. Nih, Kayak tusuk-tusuk ya. Iya. Ada jamnya ya. Waktu saya mau datang, dia nggak ada jamnya juga sih kadang-kadang. Dia kutuk nanti saya udah gini-gini sampai nanti baru dia itu. Terus kemudian ibu suka curhat sama ponakannya.
Lalu Cik Yeni yang menyarankan untuk datang ke Mata Langit ya? Kalau saya, teman saya bilang kamu lihat tuh YouTube itu Panglima Langit baru bener katanya gitu. Terus saya nggak begitu enggak lagi. Saya ada lihat, terus Yeni dia ngomong tuh anak adiknya juga datang. Terus saya sampai subscribe ya Ibu namanya ya. subscribe. Oh semuanya. Ibu tonton semuanya. Saya tonton Terus? saya apa yang baru apa saya Ibu pelajari, tonton. terus Saya habis itu? memang kan karena suami saya itu kan, saya terus Panglima ini kan saya lihat lagi wah ini yang bener nih bener. Terus dalam hati saya tuh udah gejolak. Jadi pas ya mungkin ada rezeki anak saya tuh dari Ya kalau emang udah jalannya ada aja ya Bu ya. Terus waktu itu kan Ibu sempat kirim foto tuh sama saya, terus dipantau Panglima. Iya, Terus iya. ada jawaban waktu itu apa ya jawabannya Panglima? Emang Katanya mau ada. dibikin gila. Oh. No. Iya. Nah, Panglima bisa disampaikan secara langsung nih ke ibunya. Karena sejak Ya. dijawab itu terus Ibu langsung membuat janji sama saya kan ya. Jadi pengaruh yang dilakukan oleh suami ibu sebenarnya nggak orang udah meninggal tuh. Kalau saya pribadi tuh saya nggak mau ceritakan lagi. Iya. Iya. Cuman ya ada sangkut paut mau gimana ya. Pentingnya begitulah. Jadi ada sosok-sosok pendamping-pendamping dan mungkin yang dulu itu dipelihara oleh ibu dan suami, dia belum terpisah gitu. Dia malah Masih terikat sekarang ini perjanjiannya. mengikut ke ibu karena anak ibu gitu. Jadi seperti saya melihat ada siluman buaya, ada siluman babi, ada siluman ular, ada kayak monkey. Siluman kera ya. Habis itu ada juga kayak kakek-kakek, jenggotnya panjang, pakai tongkat, pakai jubah putih. Badan juga udah terbungkus kayak pocong. Habis itu kepala di sini juga kayak ada pakunya, saya lihat di kening. Jadi pusing selalu. Habis itu bahu tuh suka dipegangin begini nih. Kalau orang jalan biasa kan Iya, iya. Saya naik motor kemana-mana. bahu sini nih Iya. digandolin terus Iya, begini. gitu ada kayaknya ada gitu. Ada yang pegangin gitu kayaknya. Saya gonceng dia kayaknya dia deh. Kayak megang gini nih. Iya gitu, iya, iya. Pegang mana-mana dipegang. Iya, Itu yang kayak kera iya. itu. Ya kera ya. Kera yang Saya ada merasa gitu bulunya panjang-panjang saya lihat. Ya kayak orang hutan lah bentuknya ya. Iya, dia kayak- Tapi siluman ini. Oh, dia giniin terus gendong gini nih. Kayak minta digendong. Iya, Bayangkan. iya gini dia giniin saya. Iya. Jadi kayak kok di sini ada yang pegang gitu, tapi saya lihat kayaknya bukan manusia gitu, kayak ya seperti Terasa itulah gitu binatang keral itu loh. Kera. Iya, saya dalam Dulu batin mungkin saya suka taruh telur. Itu buat buaya. katanya kan dia ada pasangan ibu Kanjeng Ratu. Ada kembang-kembang juga. Iya. Saya Terus, lihat ada iya. minyak-minyak wangi. Iya, ada Wali Songo. Semuanya ada sih ya, saya juga bingung, tapi kan saya nggak kelihatan. Jadi ada altar-altarnya dulu. Iya, semua ada. Ada altarnya. Jadi dia punya kamar tuh hijau semua kan. Jadi mungkin Iya. ada perjanjian atau Iya, apa ke yang Padang nanti kita Tritis ungkap sudah nggak ya. tahu berapa kali. Tuh. Sering. Tapi Ke berarti Pelabuhan ini Ratu. semuanya berasal dari ritual yang pernah dilakukan ibu ya Pak? Iya, Bukan tapi kiriman kan orang atau gimana? keluarga ibu sendiri kan dulu memang tukang obat-obat Ngobatin juga kan, istilahnya tukang obat-obat orang juga penyembuhan. Yang namanya penyembuhan ini kan pasti banyak musuh. Oh iya sih benar. Orang kirim, orang apa segala macam. Ya, ibu kan termasuk yang mendampingi, jadi ya ikut terlibat lah dalam persoalan-persoalan orang itu juga. Belum lagi dari persoalan yang peninggalannya almarhum suami pada makhluk astralnya yang ikut ke ibu semua. Badan ibu ini nggak kuat jadinya menahan mereka gitu. Malu-malu tidak terlihat ini pada ini. Jadi yang dimakan apa? Ini. Kepala yang dimakan otak. Jadi makanya kayak melayang. Ya, lagi ya, ya. Kayak nggak jejak bumi. Ruh semangatnya itu Jauh. terbang satu. Iya, Makanya kalau Jadi dijaga melayang. bisa- Jadi tidak Iya. dapat satu titik fokus. Melayang gimana? Jadi kelengan terus pastinya, sakit terus kepalanya. Betul. Tidur gelisah, nggak nyaman, suka terbangun-bangun tengah malam. Iya, bisa di 6 kali. Terbangun-bangun. Mereka juga ngajak main makhluk-makhluk itu asal udah malam. Pegang kaki, tarik, pegang tangan, ngajak bangun, ngajak main. Ibu juga bingung kenapa saya nggak bisa tidur nih. Kenapa saya kebangun-bangun mulu, gimana mau tidur? Nah ibu sekarang ingin diungkap nih apa sebenarnya penyebab dari keluhan Iya, ganjil iya. yang dialami ya? Iya, Apakah pengen. benar dari ritual yang Iya. pernah dilakukan atau dari arah mana? Iya, gitu ya? apakah dulu saya dagang di pasar lama ya, karena kan aku rame dagangnya. Ya mungkin tetangga ada yang nggak ini, karena mama Mungkin ada juga yang iya, sendiri mama ya. juga pernah kan jatuh di depan warung saya itu sampai ininya tulang. Itu daerah ekor mana? Tanjung Duren, pasar Kopro. Mamanya ibu.
Iya, sampai ini tulangnya patah nih. Patah, jadi waktu sambungnya saya nggak bawa ke dokter. Dia semangat hidup kali ya, nggak bawa ke dokter. Ini tulangnya begitu. Mereng. Udah kesambung jadi miring. Terus sekarang masih ada? Udah meninggal. Oh iya, oke. Nanti bisa ditanyakan saat verifikasi. Iya. Ibu. Ada lagi yang mau diceritakan? Ya udah. Udah ya, itu Iya. aja. Kalau begitu kita langsung saja lakukan verifikasi. Ibu sini, Bu. Allah Akbar. Tenangkan diri. Jangan buta kamu. Salah. Ngapain kamu? Monkey nih, monkey. Iya. Nggak apa-apa, Sini, masuk sini, masuk jangan masuk. takut, Bu. Ibu, kita mau ngorek dulu informasinya nih. Siapa kamu? Jangan pernah lagi membicarakan tuanku Tuan kamu, almarhum suami ibu maksudmu. dan jangan pisahkan aku. Gimana mau nggak dipisahkan? Orang kamu juga sama tuanmu udah pisah kok. Ngapain kamu ikut saya, ganggu saya? Saya kan nggak bersalah. Kalau ada pasien-pasien juga saya nolongin, nggak ini kasihan sama pasien-pasien semua. Saya kan nggak ngerti apa-apa, nggak bisa ngelihat, nggak pernah minta. Tetapi kami tidak bisa kemana-mana lagi selain ke kau. Dicari dia lah di itu, di itu, alamnya. dia kan di alamnya, cari ke dia aja. Dulu kau yang membantunya. Aku harus mengikutimu. Saya nggak ngerti mau ikut saya ngapain. Ibu nggak mau diikuti sama kamu. Saya nggak mau. Kau harus rawat aku. Saya nggak ngerti yang ngambil kamu kan itu, Bukan yang ibu. tuan kamu, bukan saya. Saya kan tidak mengerti apa-apa. Saya juga mengikuti dia. Tapi kau pendampingnya. Pendampingnya kan banyak, perempuannya banyak. Dulu sering memberi kami makan. Kenapa sekarang kau tidak memberi kami makan lagi? Itu kan saya disuruh, saya nggak ngerti Abang apa-apa. ibu sering kasih apa dulu? Itu kalau di Apa, ibu tuh semacam pada sesajen atau apa? sesajen itu kan kalau suami saya pakai itu ya, pakai apa? Madat-madat gitu ya. Madat. Menyan, Oh, hio ada, ya. Selain itu? Kalau saya nggak ngasih, kalau kadang-kadang dia suruh aku kalau obatin orang apa Ya dia- disuruh, ibu disuruh apa aja sering? Iya pernah, kalau diobatin tuh tolong bakar itu. Dia saya Bakarin mau hio. saya bakarin madat gitu ada. Dupa ya? Menyan-menyan, iya. Setiap hari tuh jam 6 ya. Terus Sekarang tak pernah melakukan itu lagi. ke rumahnya juga nggak ada. nggak Iya, tahu. sekarang udah nggak ngelakuin itu. Udah meninggal, terus rumahnya itu kan rumah bos, udah disegel, udah di itu ya. Teruskan saja. Mana bisa? Nggak bisa, nggak ngerti. Kami Mana bisa? Bisanya nggak ngerti apa-apa. lakukan saja ya. yang dulu kau lakukan. Nah, sekarang kan gara-gara ibu nggak melakukan, lalu apa yang kamu lakukan ke ibu? Sakitmu pun terasa mendekati dengan waktu-waktu dulu. Kau sering Ibu beri makan kami. ngasih makannya pas maghrib gitu? Atau pas? Iya, setiap hari maghrib kan, apalagi kalau kemis, terus kelapa muda, dikasih semua Maka gitu. sakitnya ibu tuh pas maghrib itu, karena waktu itu ibu ngasih makannya ya pas maghrib gitu. Gara-gara nggak dikasih makan terus kamu nyerang ibu gitu. Kami tidak menyerangmu. Kami hanya ingin menyatukan kami dengan tubuhmu Menyatukan. Berarti dia pengen duduk agar di badan ibu. menjadi satu. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan bikin saya sakit kepala, sakit badan, kayaknya duduk juga nggak tenang, pikiran kacau, mau kemana-mana nggak ngerti gitu. Itu ya kerjaanmu ya? Itu karena ketidakkuatan dalam tubuhmu. Ya makanya jangan apa gira. Itu yang paling Iya, bilang. jangan mah, kalau- Makhluk-makhluk itu pengen duduk di ibu tapi badan ibu nggak kuat. Kamu jangan. Kami ingin menyatukan. Iya kan nggak bisa dipaksain. Ibunya nggak mau dan nggak mampu gitu loh. Iya, saya kan udah tua. Kenapa nggak cari yang lain aja sih? Tapi inilah yang harus kau terima. Cari turunannya, turunan tuan kamu. Tidak suka. Tapi turunan saya kamu jangan ganggu. Cari turunannya. Kami hanya ingin menjadi satu dengan tubuhmu saja. Saya nggak bisa sanggup, saya udah tua. Niatnya tidak mengganggu tapi ibu terganggu gitu loh. Iya, saya sakit-sakitan tuh nggak ganggu.
Kamu Mau kemana-mana banyak dulu. temennya ya? Selain kamu ada siapa lagi yang di badan ibu yang pengen menyatu sama ibu? Masih banyak lagi. Wujudnya apa aja sebutin? Awas. Takut dia banting pala ini. Enggak. Dia diganti sosok kan nih? Iya. Ini apa ini? Babi ini Bang Iman. Babi. Krok-krok gitu bunyinya. Ih, Gak apa-apa, saya takut. Gak apa-apa. kamu di badan ibu ngapain? Jangan ganggu saya ya. Saya kan udah tua, nggak kuat lagi. Saya kalau ada salah minta maaf aja. Itu kan tidak dulu. mengganggumu. Nggak mengganggu tapi kan apa menyakitkan. Dia harus sakit. Saya sakit terus, pusing. Ingin kau merawat kami seperti dulu kau merawat kami. Mau rawat kamu di mana? Sedangkan saya tinggal aja nggak punya rumah. Saya numpang di rumah orang. Kamu maunya dirawat seperti apa? Seperti dulu kau. Kasih Itu makan. dulu kan Tuhan kamu sanggup bisa ngerawat kalian, dia bisa dari dulu. Kalau saya kan cuma pengikut, nggak ngerti apa-apa. Emang dulu tugasmu apa sih waktu masih ada tuanmu? Ganti lagi Bang Lima. Mana temanmu tadi belum selesai? Ini malah kayak anjing ini. Bukan ya? Bukan monyet ya? Malah kayak anjing. Ini apa ini? Kamu Kenapa siapa? mau deketin saya? Jangan ganggu saya sakit terus. Ingin digendong. Ini yang suka Jangan, saya udah tua. Jangan minta digendong, saya udah tua. Kamu apa sih wujudmu? Sampai berat badan saya. Kayak kera itu juga. Oh, tapi bukan yang tadi ya? Beda lagi? Sama. Digendong. Harus Akibat perbuatan yang tuan kamu, bukan saya. Saya kan nggak ngerti apa-apa. tanggung jawabkan Loh, kok Saya nggak ngerti. sebentar. pada kami. Sebentar, kan dulu kan tugas suami ibu almarhum kan membantu orang ngobatin. Kok bisa kamu bilang harus dipertanggungjawabkan? Bukannya itu menolong orang perbuatan baik? Dia menolong orang melalui kami. Ya kalau dia kan Dan bukan saya. kami pun Saya tidak mengerti apa-apa. meminta balas Jadi nolongnya tuh, di suatu saat nanti. berarti kamu nolongnya nggak ikhlas. Kamu ada pamrih. Di sini bukan tentang ikhlas atau ada pamrih. Itu kamu bantuin tapi minta upah. Semua karena ada kesepakatan di Iya, itu kan antara kamu kita. sama tuan kamu yang sepakat. Saya kan nggak ngerti apa-apa. Dia ada perjanjian. Iya, dia mau panggil kamu Sepakat juga. sama siapa yang diminta pertanggungjawaban siapa ini? Iya, saya nggak kelihatan nggak ngerti apa-apa. Kau ikut di dalamnya. Mau tidak mau, kamu sudah ikut dalam lingkarannya. Terus nggak bisa. Jadi dia Saya tuh- nggak mau. Walaupun Bantu orang ngobatin tapi minta tidak upah. mengetahui seperti apa di akhir ceritanya nanti. Niat ibu kan baik, cuman bantu. Iya, saya nggak ngerti. Namanya kerja ibu rumah tangga ya bantu aja. Disuruh ya bantu. Kalau nggak kerja nanti kan saya nggak dikasih nafkah. Memang maksud kau baik, kau membantunya. Tetapi Orang-orang susah saya bantu semua. tetap harus kau Nggak ngerti lah. Harus apa? Jadi Cari ada yang hubungan ngerti timbal aja. balik gitu ya? Iya, Saya pengen tahu itu tugas kalian tuh apa aja sih dulu? Apakah ada tugas masing-masing? Ada spesialisasinya gitu? ditugaskan untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Bagaimana caranya kamu menyembuhkan? Apa yang kau lakukan? Kami memasuki ke dalam organ manusia yang rusak dan kami mulai bekerja untuk membenahi semua sel-sel yang rusak dalam organnya. Canggih banget kalian ya? Canggih kalian ya? Hah? Iya. Kami bertahan. Bertahan duduk di organ yang sakit itu? Ya, Karena ada imbalannya gitu? Ya udah sekarang ikut saya, jangan ikut ibu ini lagi. Kasihan ibu ini. itu habis kami kembali. Pada saat orangnya sembuh itu berarti kamu sedang dikasih makan terus. Begitu udah nggak dikasih makan orangnya sakit lagi gitu? Bisa mengoperasi organ tubuh manusia.
Bisa ngoperasi dia. Misalkan ada yang Emang ya? sakit Dulu kanker gitu. dulu begitu cara pengobatannya, main operasi. Dia cuma duduk, tapi matanya kan kayak panglima gitu. Iya, apa yang dilakukan Nggak gitu? tahu dia mungkin Ya, yang yang dilakukan ngomong-ngomong gimana saya nggak misalkan kelihatan. ada yang sakit kanker harus diangkat gitu, harus melalui Iya, operasi. mungkin gitu. Lalu kalian apa yang Saya kan dilakukan? nggak ngerti. Kamilah yang Dia caranya bekerja. Gimana cara kerjanya? Kamilah yang memperbaiki sel-sel yang rusak. Salah satu contoh penyakit apa? Kami mengorbankan sebagian tubuh kami Gimana caranya? untuk menambal Untuk menambal. suatu organ tubuh manusia. Misalnya ada seseorang yang sakit, sakitnya apa, terus yang kamu lakukan apa gitu. Jika kau ada organ tubuhmu yang harus diamputasi, jika tidak dipotong tubuhmu akan menjalar ke semua tubuhmu. Disitulah aku bekerja. Bahkan kami mengorbankan, menutup, menambal saluran itu agar tidak menjalar. Jadi Misalkan ada yang membusuk luka gitu, kamu menambal sehingga yang busuk itu jadi kering gitu. tuan kamu kan darah kencing manis, tuh kakinya sampai udah itu sembuh. Terus dia pernah mau ambil tulang sungsumnya apa darah putih ya? Darah putih. Ha. Leukemia. Iya, leukemia udah itu. Terus dokter udah vonis udah ini, tapi Dia dia nggak sembuh. mau, dia nggak mau operasi, nggak mau apa, sembuh. Oh, itu apa yang kamu lakukan tuh? Karena dulu dia yakin bahwa kami bisa menangani semua penyakit itu. Kami bisa menggantikan sel-sel darah putih dengan yang baru. Bahkan kami bisa mengambil sel-sel darah putih dari orang lain. Curang dong kalau begitu. Kami bisa memindahkan. Jadi orang sehat bisa jadi sakit gara-gara kamu. Oh ya nggak bener nggak lah. bagus Oh, ya gitu. nggak bener kalau begitu. Nggak bener lah Itu begitu. nggak bagus. Terus kamu dapat imbalan apa saat itu bisa nyembuhin orang? Suatu saat nanti dia akan jadi pengikut kami. Oh, itu imbalannya. Apakah sekarang sudah jadi pengikutmu? Kan kemarin meninggal dia kebakar itunya, siapa yang bikin tuh? Sudah kebakaran di dalam rumah. Iya, dia Itu tinggal di, kecelakaan. iya kan ruko itu kan dia udah pindah ke PIK, saya udah nggak ikut. Dia ketawa lagi tuh. Dia pegang Justice Bau. Justice Bau itu kan Rasanya hakim adil dan bijaksana gitu. Tapi nggak Sudah tahu dia masih usai untuk perjalanan dia. Ya, saya pengen tahu selain menyembuhkan penyakit, kalian bisa apa aja? Kalau misalkan orang pengen kaya, bisa dibantu nggak? Kami bisa melakukan apapun yang mereka perintahkan, terkecuali ada penghalang untuk kami. Misalkan ada orang usahanya jatuh, terus pengen bangkit lagi, pengen sukses usahanya. Apa yang kalian lakukan? Kami bisa merasuki dalam pikiran manusia siapapun yang kami kehendaki untuk ke tempat itu. Bahkan kami bisa menutup usaha itu. Oh, misalkan ada persaingan usaha, dia pengen saingannya ini supaya tidak melebihi kesuksesan dia, itu kamu bisa lakukan? Kami bisa lakukan. Hebat ya. Iya, yang diatur bikin sama bangkrut kamu. bapaknya anak-anak ini siapa? Kerjaan kamu Abang. apa bukan? Ya itu. Bentar lagi kau sajikan Mau sajikan kemana? kami. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak ngerti. Kau taruh saja. Taruh di mana? Nggak ngerti, nggak tahu. Saya nggak ngerti lagi. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Allah Akbar. Lu pakai salto lagi. Kamu minta apa? Koprol dia. Coba pengen tahu. Kamu minta ibu siapin apa buat kamu? Hah? Baik, Panglima aja. Hah? Yuk, masuk Islam. Apa? Ya? Dia kayak makan gitu, Panglima. Kayak ngunyah-ngunyah gitu. Terima kasih. Terima kasih, kita nggak ngasih apa-apa kok. Kenapa kamu? Ada yang ngasih kali. Oh, ada yang ngasih. Udah ngasih? Makan apa kamu? Oke dia koprol-koprol. Pisang lah, apalagi kalau ini. Siapa yang ngasih? Tobat kamu ya. Mau tobat? Oh. Obat. Jangan Panglima aja, jangan.
Jempolnya dimakan Bang Lima. Bukan makan, dia gosok-gosok mukanya pakai jempolnya. Azim. Hah. Kok gitu sih? Ngapain dia? Kenapa muka kamu gatal ya? Coba aku tanya, kamu tadi dikasih pisang ya sama Jabar ya? Ya, kamu punya teman di sini? Ada Heeh. yang sama Iya sama. seperti Iya, tapi Ya kalau udah, itu udah saya tobatkan, Kalau udah saya Jabar- tobatkan. udah tobat, kamu kan belum. Oh. Kamu mau nggak kayak Jabar masuk Islam? dia mengajakku. Ya. Apa? Apa? Bagus berarti. Jabar. Kalau saya nggak ngerti apa-apa, Iya. minta maaf. Jabar berteman sama kamu, dia ngasih kamu makan tuh maksudnya mau ngajak kamu ke kebaikan, mau ya? Dulu dia juga jahat sama kayak kamu, tapi dia udah tobat. Dia sudah menceritakan Semua. kepadaku Iya, iya, iya. Beda ikut Bang Lima aja. dulu sama. Terus lucu juga ya Mas udah saling curhat cerita gitu. Terus gimana kata dia? Kata dia, lebih baik kau ikut denganku. Iya, udah berteman kamu berdua. Kamu kasih nama Jabir. Aku bilang Kamu bilang apa? tidak enak Tidak enak. kau jaga sendirian. Lebih baik aku berdiam di sosok perempuan. Maksudmu gimana? Dia sendirian Terus? berjaga sendiri. Ya, makanya kamu di sini. Kesepian. Ya oke. Lalu aku ditimpuk dengan pisang. Oh. Terus kamu makan pisangnya tadi? Artinya dia udah mengajak berteman sama kamu. Terus apa lagi yang kamu ragukan? Yang kamu pikirkan apa lagi? Udah buruan kamu masuk Islam. Ya udah sini tangannya. Kemari Iya. nanti Sini. kamu jaga di depan bareng Jabar. Iya, ada temennya. Tangannya ke Bang Lima. Akan lagi bicara sama Jabar. Lagi ngobrol dia. Ngapain? Ngapain? Garuk-garuk itu aja. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Loh, kenapa? Jangan, nggak boleh itu begitu. Hah? Kenapa gatal ya? Kamu lihat siapa? Kadang-kadang aku ya ini saya nggak Gitu ya? Ibu suka Astagfirullahaladzim. gatal? Itu dirasain sama ibu, palanya suka gatal. Apa maaf saya Berarti tangan ya? karena dia yang nempel, ibu ngikut ngerasakan yang dia rasa, yang dia sering lakuin, perbuat. Sudah bilang ke penjaga itu yang sama denganku. Kamu Ku bilang apa? bilang tidak enak kau jaga sendirian. Oh, jadi dia mau temenin. Lebih baik aku berdiam di sosok perempuan. Nggak bisa, saya nggak mau. Udah, kamu ikut Jabar aja, punya teman berdua. Aku suka. Ih, dia suka garuk-garuk ibu kayak ibu. Lagi sakit. Saya kesini. Udah, jangan digarukin. Awas lecet. Nanti lecet. Ibu pernah sampai lecet ya? Semua ini ya sini. Aduh, Sampai ini saya semua bukan. astagfirullahaladzim. Luka. Kayak orang. Lecet, gatel-gatel, merah-merah gitu. Hamilnya itu gimana sih? Iritasi. Sampai dia punya. Oh, sampai itu semua, sampai dia Waduh. punya kulit itu semua kebuka gitu. Kan? Saking garuk-garuk begitu. Tapi gatal-gatal gimana? Dulu, ya Allah. Udah aja sampai berdarah kok gimana? Gatel gimana? Kau garuk semakin terasa. Terasa apa? Semakin digaruk semakin apa? Buktinya Iya. dia sekali garuk tidak mau berhenti. Aduh, sekali garuk nggak bisa berhenti Nggak katanya. berhenti. Juga saya pakai sampai pakai apa ya? Pampers. Itu nggak tahu ya. Minyak yang pedes. saya tahu. Oh, ya Kami. Allah. Minyak pedes sampai perut saya tahu minyak setiap hari itu saya bawa. Udah ya kamu. Di sini. Kamu kalau diam di badan ibu itu. Jadi apa ibu aja efeknya tersiksa selain itu loh. yang terasa di badan ibu? Selain gatel. Saya sampai baru. Tapi yang gendong dia juga kan sama. Perut saya sampai Kok ketawa dia? semua. Dia mencoba menggoda. Lebih baik ikut kami saja, kata
Loh kan bukan menggoda itu mah, ajakan kebaikan kok. Menyakiti manusia. Bagus dong berarti. Itu bagus. Tapi nanti aku tidak bisa menggaruk lagi. Aku tidak mau. Sampai ininya saya berdarah. Ya Allah Bu. Iya. Kan berarti kalau kamu nggak ikut ibu, kan berarti ibu udah sehat, ya kan? Nggak garuk-garuk lagi. Kamu pun juga sehat gitu loh. Kok malah kamu seneng garuk-garuk sih? Nggak mau disehatin? Karena garuknya itu nikmatnya. Enggak, nikmat apaan sampai gitu, sampai lecet. Bagaimana nikmat orang lecet gitu, kasihan ibu loh. Berdarah. Darah gitu. Getar yang dia rasakan berpindah-pindah Oh bener Bu ya, pindah-pindah kata. tubuhnya. Karena disitulah aku terkadang memelukmu. Waduh. Jadi gimana ibu meluk? Kayak itulah dia rasa dasar. Bulu-bulunya dia. Nah, yang benar saya bilang pertama tadi. Rindu untuk Monyet saya bilang kan bulunya panjang-panjang, saya bilang awalnya. Iya, saya naik motor kan di sini kayaknya ini dipegang. Gini. Berat. Digandul. Kamu udah bikin gatel, terus nemplok di pundak ibu gitu ya? Takut? Kamu takut sama siapa? Ya udah kamu tobat sini tangannya, masuk Islam. Emang ada yang mengancam kamu? asal wanita itu untukku. Asal wanita itu untukku, dia mau tobat. Wanita itu mana? yang mana? Itu Yang ciri-cirinya gimana? yang menjelma jadi ular. Menjelma jadi ular. Yang mana menjelma jadi Di ular? sini nggak ada loh. Ada wanita, Dia penjaga rumah ini atau dari badan ibu juga? dia menjelma jadi ular kuning. Jadi ular kuning. Biasanya pernah mimpi ular emas gede gitu. Emas. Ular warna emas. Emas. Oh, itu kali. Berarti yang di badan ibu. Oh iya Bu. Nggak apa-apa, nanti saya panggil dia untuk temenin Dia kamu. suka sama Sama-sama saya ular tobatin ini. berdua, bareng. Ya tobat aja. Nanti nanti yang itu dipanggil yang ular kuning itu yang kamu sukain. Ya biar tobat juga. Ya, Ya, ya. Senang banget ya. A'udzubillah. Ayo ikutin. A'udzubillah. Minasyaitan. Rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, selamat ya kamu sudah jadi muslim. Apa yang kamu rasakan? Seperti hidup baru. Seperti hidup baru ya. Terus Seperti penuh udara yang begitu menyejukkan. alhamdulillah. Dan hatiku pun tak seperti dulu. Yang dulu kami penuh dengan tuntut balas, penuh dengan dendam. Balas dendam. Sekarang nggak boleh berdendam. Ya. Harus memaafkan ya. Ya udah, kamu saya kasih nama Jabir. Ya. Jabar dan Jabir. Ya. Kamu jaga di depan. Ntar sama Panglima ditemuin sama ular kuning. Masih bolehkah aku menggaruk? Menggaruk. Menggaruk boleh kamu, tapi kamu jangan nempel ibu. Garuk dirimu sendiri aja. Emang kamu suka garuk-garuk? Iya boleh lah, silakan lah. Kalau golongan kami gerah, Iya. senang menggaruk. Aduh, garukan bagian situ lagi. Siap. Yang penting udah jangan di badan ibu lagi ya. Udah ya. Mau bilang apa ke ibu? Maafkan, iya sama-sama, saya juga minta maaf ya. memang kau tidak mengetahui. Iya, saya nggak ngerti apa-apa semuanya. Ya, kau hanya
menuruti sebagaimana seorang istri Iya benar. kepada suaminya. Iya benar. Ya saya tidak mengerti apapun apa yang dia suruh beli ya saya seperti ya itu dia suruh beli ini itu saya beli gitu. Iya. Dan Suruh. aku Iya. pun minta maaf. Iya. Saya juga minta maaf ya saya nggak ngerti apa-apa. Jangan kembali ke badan ibu ya. Ya, kita sudah berbeda. Iya. Kalian sudah menjadi masa lalu untukku. Iya benar. Ya udah berarti kamu sekarang mau tinggal di sini. Ya, Menjaga di depan sama Jabar. Ini warnanya apa kalau ini? Putih. Kalau Jabar hitam ya? dia tertawa senang sekali. Oh iya, udah punya teman baru. Jabar sama Jabir. Yang Jabir putih, Jabar hitam. Baiklah, aku ingin Iya. mendekati Jabar. Ya udah Iya, iya. mau mendekati Jabar. Makasih ya. Kasih. Iya, iya, iya. Bang, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jabarnya. Allah Akbar. Oke, kita masih butuh informasi. Kita akan tanya-tanya kepada makhluk yang masuk ke tubuh Ismi. Ayo Bu, sini Bu. Kenapa wajahnya ditutupi? Siapa kamu? tanya-tanya Bu. Iya. Siapa Bu? Bahasa apa ini? Bahasanya Mantra. enggak? Baca mantra deh. Oh, bahasa mantra. ilmu nih. Oh. Yang sering dilakukan. Jadi kayak yang lonceng. Iya, ini lonceng ini yang dipegang nih. Yang lonceng. Itu dulu Oh dia nggak tahu tuh dia. ibu nggak tahu ya. Kalau saya lihat dia nggak tahu. Biasanya kalau lonceng itu manggil-manggil ruh. Dia kayak mau ada yang diundang sama dia. Oh. Tahan-tahan ya. Tahan-tahan. Iya, iya, Takut tiba-tiba jatuh. Udah biarin, biarin. Nggak ngerti. Ini bahasanya kurang bisa dipahami. Ini bisa nggak berbahasa yang kami paham? Ih, lidahnya Ini kayak- naga, Bu. Naga ya. Jarang-jarang ya naga ya. Iya saya itu mimpinya yang kuning terus iya kayak bergantung itu apa emas gitu besar sekali. Oh, jarang-jarang Raja. ya. Iya. Naga. Raja-raja. Udah lama sih tapi nggak ngerti saya mimpi aja emas besar sekali sama yang hijau tapi nggak ngerti apa-apa. Apakah kita sudah bisa berkomunikasi? Sorry. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Siapa? Namo Wei Bosa. Nama Kuan Im Pusat. Namo Buddhaya. Kan itu nama Kuan Im Pusat. Nama Kuan Im Pusat. Buddhaya. Nama Namo Buddhaya. Nama Mitofo. Itu apa? Salam ya, semacam salam. Nama Mitofo. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam. Om Mani Pek Miho. Om Mani Pek Miho. Unani Benivo. Om Mani Pek Miho. Ini siapa ya? Namo Wai Bosa. Nama Kuan Im Pusat. Namo Kuan Im Pusat. Namo Buddha. Namo Buddhaya. Buddha.
Namo Kuan Yin Pusat. Nama Buddha bilangnya. Nama Buddha. Amitabha. Amitabha. Itu semacam salam. Amitabha itu kita salam sejahtera. Oh iya. Semua makhluk yang berbahagia. Dan kebijaksanaan untuk semua umat. Iya. Salam. Iya. Salam. Amitabha. Janganlah menggenggam api, karena api tidak untuk digenggam. Iya. Dengan api mana? Api tidak untuk Ini digenggam. perumpamaan. Oh iya. Perumpamaan ini. Misalnya. Iya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Wulan? Takdir manusia, jika manusia bermain dengan api yang tidak tahan akan percobaan, uji coba kehidupan manusia dengan kesabaran. Bermula dari hidupmu, kedapatan dalam kehidupanmu itu ada satu pelajaran. Iya. Kehidupan adalah suci, di mana satu yang harus diingat. Ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan itu, pertama adalah matahari. Manusia tidak bisa menyembunyikan matahari dari kehidupannya. Yang kedua adalah bulan. Tidak ada manusia yang bisa menyembunyikan bulan. Ada tahu mengerti yang ketiga apa? Bintang. Bukan. Bintang masih bisa bersembunyi di balik awan. Angin. Angin bisa kau rasakan. Tapi kebenaran tidak bisa disembunyikan dalam kehidupan. Iya benar. Kalaupun kalian mencoba menutupi kebenaran, pasti akan terungkap. Iya. Di dunia maupun di kehidupan selanjutnya. Yang pertama aku beritahu padamu, janganlah kau menggenggam api. Kehidupanmu itu pasti ada susah, senang, bahagia, kesedihan. Keseimbangan. Pada saat itu kau tidak bisa menguatkan dirimu, duduk tenang dalam Buddha bersamamu. Iya. Kenapa kau datang kepada api yang kau genggam sendiri? Itulah api. Ini maaf ibunya belum terlalu paham maksudnya apa ini. Pasti kau paham maksud. Iya, saya paham. Awal dari semua ini Saya adalah paham. kau tidak tahan dalam rumah tanggamu. Lalu kau Iya. datang kepada seseorang. Iya benar. Lalu dia memanfaatkanmu dalam ketidaktenanganmu. Iya benar. Manusia Gitu yang ya, Bu. tidak Itu jangan jauh-jauh sini, Pak. Manusia yang tidak tahan akan uji kehidupan pada dirinya, tidak akan bisa menggunakan pikiran Iya benar. dan menenangkan hati. Hati tidak senang, pikiran tidak bisa digunakan dengan baik. Iya. Iya benar. Saya udah mulai Itulah paham. awalnya. Maka kau mencoba untuk mencari ketenangan pada makhluk ciptaan. Kau tahu, kau tidak bisa meminta ketenangan kepada sesama manusia. Iya benar. Kau meminta ketenangan kepada api. Api itulah yang membakarmu. Bahkan dia pun terbakar oleh api. Iya benar. Bersama perlakuan buruknya terbukti. Kau tidak tahan uji hidup, berpikir bahwa kehidupanmu kau lepaskan. Ya. Buddha menitipkan ini terhadapmu. Kau tidak sanggup, kau lepaskan. Lalu kau berpikir, dengan ini kau akan merasa ringan. Belum tentu. Setelah ini kau tidak dihargai, semakin parah Gitu ya, Bu. kehidupanmu Iya. di depan mata sendiri. Ini satu hikmah kebijaksanaan dalam percobaan hidup yang bisa kau ambil Hikmah. untuk kau rasa dan renung bersama dengan kehidupan alam semesta. Kau tahu Iya. dirinya tidak mengandalkan dirinya sendiri, maka kau hanya diperdaya untuk menjadi bagian dari dirinya. Kau harus melakukan ini dan itu. Iya. Tapi kau jauh dariku pada saat itu. Oh iya. Iya saya disuruh kalau orang mau pasang dato ke Medan kemana-mana, aku yang turun tangan. Itu rumah dato. Iya. Heeh. Buaya itu. Hah? Buaya.
Datuk itu buaya. Yang saya bilang siluman buaya. Semua itu ada. Pasang-pasang tuh suruh aku. Kau hanya digunakan pemanfaatan untuknya. Iya benar. Tubuhmu menjadi bagian dari permainannya. Iya. Kesekutuannya. Iya sampai ke Aceh Karena kemana-mana. mereka bersekutu Banyak berarti yang udah dipasang. banyak sekali. Oh iya. Tujuannya untuk apa Suka dipasang? ke kuburan. Dia melakukan banyak dari semua daerah. Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera. Berarti termasuk Dipasang apa? suhu besar juga Iya, ini. iya. Ya. Paranormal Termasuk hebat suhu lah besar. dulu Iya, itu ya. iya. Dan Terkenal banget. satu kekurangan dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Iya. Itulah manusia dititipkan atas keadilan dan kebijaksanaan dalam genggamannya, tapi hatinya kosong. Dia yang melanggar. Dia membuat aturan itu, tapi dia yang melanggar itu semua. Kalau ikut dia 2 hari 2 malam nggak tidur. Tujuannya apa Tamunya untuk pasang itu tuh datuk itu? Tamunya. Tujuannya? Tamunya semua kalangan. Semua kalangan. Ya, Iya. tidak pernah kosong. Rame terus ya. Lelah. Jadi tadi yang salah satunya tadi itu yang pengikut-pengikutnya ya. Ya. Kalau pasang itu tuh di rumah orang itu, Bu. Bukan, dia dibuat rumah-rumahan. Ya kan gitu. Ada Macam rumah-rumahan. Dia membuat Ada ininya. Rumah datuk. Untuk ada ritual. Ya. Dikasih di situ nanti apa? Nah, itu Di kalau Ada ada bendera daerahnya lagi ya. Beda-beda daerah. Biasanya di bendera gitu. itu enggak. Rumah Datuk putih. Oh. Kalau Ibu Kanjeng Ratu ya hijau gitu. Ada orang kan Itu untuk ritual gitu ya. Untuk berbagai itu ya manfaat. seperti tuan tanah yang punya. Iya, tempat. Ini berasal hanya jangan lagi bicara Iya. tentang ini jelas kehidupanmu jelas Iya. untuk perbaiki Iya. Iya. lebih baik lagi Iya. Saya- lebih lagi untuk tenang. Yang Iya. penting sekarang mau Ingat dibersihkan. 3 hal dalam hidup. Manusia tidak akan bisa menutupi matahari. Iya. Maksudnya Ya, saya udah gimana udah, itu? udah Bisa. cukup sih dihina-hina orang, udah di Cahaya itu datang dari dalam diri. saya sana Mau minggat. menutupi bagaimanapun manusia tentang kita yang sudah baik tetap akan terangkat pada suatu ketika. Itulah matahari. Saya nggak Dia berbuat akan apa-apa, ya. bersinar, akan bercahaya pada waktu yang tepat. Begitupun bulan. Dan kebenaran itulah yang akan muncul pada waktunya. Kalaupun dia terkubur dilapis beberapa lapis tanah, tidak akan bisa disembunyikan. Benar. Pasti akan terungkap. 3 hal itu dalam hidup. Jangan terlalu banyak memikirkan masa lalu. Jangan terlalu terobsesi pada masa depan. Tapi kamu harus fokus, berkonsentrasi, harus bertenang, harus bertata pada saat ini. Iya, kalau di pusat. Ini keputusan yang tepat ya kan. Saat ini lakukan, karena saat ini untuk langkah selanjutnya. Iya. Langkah selanjutnya yang akan diperhitungkan, yang terbelakang akan terhapus. Amin. Iya. Iya. Saya, Iya, budaya. Mitofo, saya, mitofo. Mitofo, Omadipet, omadipet. Amitofo. Amitofo. Omadipet niho. Mohon maaf, Iya, nggak apa-apa. kita manusia bijaksana oleh keyakinan kita. Sudah cukup tutup semua. Amitofo, amitofo. Kau harus dibersihkan dari masa lalumu. Iya. Itu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Amitofo. Amitofo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu selama di terapi Ibu rileks, pandang mata panglima sambil doa. Ilahi Rabbi, hancurkan Allah.
Dengan segala fungsinya untuk pembersihan dan pemagaran tubuh Ibu Wulan dari semua gangguan energi negatif dan juga pengaruh-pengaruh buruk dari masa lalu. Ya, alhamdulillah misteri yang ada di dalam kehidupan Ibu Wulan sudah terungkap dan Ibu sudah tahu ya akar permasalahan yang menjadi misteri di dalam kehidupan Ibu. Dan Ibu juga sudah dibersihkan, tadi diterapi dan mandi air doa. Iya. Sekarang apa yang dirasakan Ibu? Ringan badan saya. Iya. Terus kepalanya udah nggak sakit. Ibu tapi sudah lihat sendiri ya bahwa Iya. apa yang mengganggu Ibu itu sebenarnya karena Iya. hal itu gitu, udah Iya. paham ya? Iya, udah paham. Yang penting udah jangan diingat-ingat lagi, Iya. Ibu fokus ke depan, lebih banyak ibadah itu aja ya Bu. Iya. Kalau Cici apa kesan-kesannya? Terima kasih Panglima Sama-sama. sama Mbak Ratna sama Kesannya gimana ya? Asli sama Bu Haji. Saya minta terima kasih. Untung ada ponakan yang baik ya. Katanya suruh-suruh kesini Cici, ayo buruan gitu berobat gitu. Ini Ibu bukannya nggak mau berobat, Ibu mungkin udah mau ya. Saya lihat Sebenarnya mau. videonya terus sampai tidur juga saya dengerin sampai ketiduran. Itu saya buka terus tuh. Gitu ya. Iya, saya sambil cas lagi. Saya lihat terus sampai berzikir aja saya buka sambil berzikir, lihat tapi nggak tahu itu diterima apa nggak zikir saya. Oh gitu ya. Iya. Ya baik, Pak Lima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari kisah hidup Ibu Wulan. Ya artinya kita dalam kehidupan ini harus terus menebar kebaikan. Karena keburukan itu pasti ada ganjarannya, begitu juga kebaikan. Jadi apa yang kita perbuat, itulah yang kita akan memanennya. Teruslah berbuat baik, walaupun terkadang itu berat, terkadang itu banyak cobaan, rintangan. Karena yakinlah, pada akhirnya kebaikan itu akan menang. Kebaikan itu akan di atas segala-galanya. Dan keburukan itu akan berada di tempat yang paling terendah. Dan tempat yang memang, ya kalau kita bilang itu nggak layak lah ya, bagi seorang kita manusia gitu. Teruslah perbanyak dekatkan diri kita kepada Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan, itu yang utama. Jangan bergantung kepada makhluk, karena bergantung kepada makhluk hanya membuat kita itu lupa akan Tuhan. Segala sesuatu serahkan semua kepada Tuhan, minta sama Tuhan, berupaya, berusaha, dan jangan bergantung di makhluk. Itu saja pesan saya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah mendukung dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.